Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah yang kami muliakan, rahimakumullah, dan khususnya Profesor Dr. Zainal Mutakin, PhD, SPBS, yang kami muliakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk bersama-sama pengajian pagi bulan Ramadan. Khusus bulan Ramadan kita bertemu tiap hari insya Allah. Dan kita telah bersama narasumber yang nanti akan menyampaikan tausiah, kira-kira tausiah boleh, ilmiah boleh, campur sari boleh, silakan. Campur sari selama 45 menit. Perlu kami sampaikan, beliau ini adalah guru besar bedah saraf di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Beliau adalah sahabat saya ketika sekolah di FK Undip sampai sekarang, insya Allah sampai di akhirat kelak ya. Insya Allah, amin. Nah, beliau ini perjuangannya luar biasa dan berhasil meraih gelar PhD dari Jepang. Kemudian bedah saraf juga dari Jepang. Perjalanan yang sangat penuh dengan tantangan, panjang dan penuh tantangan, tapi alhamdulillah berhasil mengangkat Indonesia menjadi pusat bedah saraf yang bergengsi di dunia internasional. Nah, beliau dikabarkan OTG ya, sehingga menjadi viral, menjadi pendidikan bagi masyarakat bagaimana COVID-19 itu sebenarnya. Karena itu pernah juga dengan saya bersama-sama di IJMI Jawa Tengah sebagai narasumber ya. Diskusi. Kemudian cukup viral juga. Nah, kami berpikir wah ini penting untuk kita mohon ilmunya untuk pengajian di online ini, sehingga alhamdulillah beliau bersedia. Silakan Prof. Zainal memberikan pencerahan pada kita semua sekitar 45 menit, nanti sisanya untuk diskusi. Monggo Prof. Iya, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya. 45 menit itu panjang banget loh Mas. Ya. Jadi oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita semua ya itu dalam menghadapi situasi seperti yang ada saat ini itu ada di berbagai posisi yang berbeda. Tetapi diharapkan kita semua punya peran yang sama ya terkait dengan profesi kita, terkait dengan lingkungan kita, terkait dengan jabatan kita, terkait dengan apapun yang kita miliki yang menempel pada diri kita. Yaitu satu hadis Rasul yang mengatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi apapun yang kita hadapi, situasinya seperti apapun, berusahalah untuk kita itu bisa bermanfaat untuk sekitar kita. Ya. Jadi saya dan teman-teman sesuai dengan profesi, kami itu bekerjanya sehari-hari di rumah sakit. Ya, di rumah sakit. Walaupun bidang ilmu saya dan teman-teman yang ada di dalam tim saya itu tidak terkait langsung dengan penanganan wabah ini. Tapi kami bersinggungan. Ya. Jadi di hampir semua rumah sakit itu ada tim para dokter yang memang terkait dengan bidang infeksi dan masuk dalam tim yang memang menanganin kasus-kasus COVID. Tetapi ada tim lain di luar itu yang bidangnya tidak terkait langsung. Tetapi karena dalam situasi
yang sama yang kita hadapi. Sejak bulan Maret itu hampir semua rumah sakit itu sudah membatasi aktivitas yang tidak terkait dengan COVID. Ya, jadi untuk bidang-bidang lain itu yang diminta untuk tetap ditangani adalah kasus-kasus yang memang butuh pertolongan segera, kasus yang emergensi istilahnya. Walaupun bukan kasus infeksi, emergensi itu banyak. Orang kena stroke, perdarahan otak itu harus ditolong segera. Orang kecelakaan lalu lintas juga. Ya, sebagian pasien dengan kelainan otak yang lain itu juga ada yang butuh pertolongan segera. Ya, istilahnya kasus-kasus emergensi non-COVID, dan saya ada di situ gitu loh. Ya, jadi berawal dari ini cerita tentang riwayat perjalanan dulu supaya nanti semua jadi paham langkah-langkah yang kita tempuh itu seperti apa. Kita itu menghadapi situasi wabah. Wabah itu kita tahu bahwa dalam kasus infeksi COVID-19 ini itu 80% pasien yang terinfeksi atau orang yang terinfeksi itu tidak akan pernah menunjukkan gejala apapun. Jadi 80% mereka yang terinfeksi itu tidak pernah menunjukkan gejala apapun, orang tanpa gejala. Bahwa sebagian dari mereka yaitu 20% memang ada keluhan dengan infeksi yang terjadi itu. Dan yang ada keluhan pun akan terbagi jadi keluhan yang ringan yang bisa ditangani atau dirawat di rumah, ya, diatasi sendiri. Gejala-gejala ringan kayak kalau kita sehari-hari pernah mengalami kita flu, ya itu kan gejala ringan. Kita tidak pernah masuk rumah sakit gara-gara flu. Tapi ada sebagian pasien, ya, termasuk yang di dalam 20% tadi itu yang gejalanya itu lumayan berat sehingga membutuhkan pertolongan dan perawatan di rumah sakit. Ya, dan yang di rumah sakit pun juga masih terbagi lagi. Mereka yang cukup butuhnya itu dirawat dan diisolasi, ya, karena ini menyebar, menular, maka isolasi itu wajib. Tapi ada yang butuh lagi karena keadaan yang parah, butuh alat bantu napas, butuh macam-macam obat-obat yang emergensi dan sebagainya, sehingga butuh pengawasan di ruang yang khusus, bukan cuma ruang isolasi tapi ruang intensif, ruang ICU. Itu pun juga di ICU diisolasi. Dalam artian tidak dicampur jadi satu dengan pasien-pasien di ICU yang lain, ya kan itu. Jadi karena 80% pasien tanpa gejala, itu yang sulit. Kita tidak akan pernah tahu siapa yang sakit, yang membawa virus itu, yang terpapar, dan siapa yang tidak. Jadi kalau kejadian yang saya dan teman-teman saya alami itu adalah bahwa pada suatu hari salah satu dari anggota tim saya yang melakukan operasi untuk kasus-kasus emergensi non-COVID itu kok mengalami demam. Ya, salah satu residen istilahnya. Kalau di dalam rumah sakit pendidikan itu ada dokter yang lagi sekolah spesialis. Ya, selama 4-5 tahun mereka jadi namanya residen atau PPDS, ya, program pendidikan. Salah satu anggota tim saya kok demam. Itu kejadian tanggal 24 Maret. Ya, 24 Maret. Kemudian karena demam kami telusur, yaitu operasi terakhir yang kita lakukan untuk kasus emergensi non-COVID itu tanggal 21 Maret, ya. Jadi mereka yang terlibat dari tim itu ada 3 orang, residen kita minta untuk dites. Kemudian dilakukan tes pada tanggal 26, permintaan 24 tadi demam, 26 dites. Tesnya dengan swab test. Ya, tes PCR. Dengan swab test itu didapatkan hasil pada tanggal 1 April. Ya, dari 26 Maret ke 1 April. Dari 3 tim
3 anggota tim yang dites, ada 1 yang ternyata positif COVID-nya, ya swab test. Jadi yakin, ini bukan ragu-ragu yang rapid test itu. Kalau rapid test bedanya apa? Rapid test itu kalau positif bisa disebabkan false positif palsu karena virusnya bukan virus COVID tapi virus flu yang lain. Atau kalau negatif, dia belum tentu dia tidak tertular karena negatifnya belum muncul reaksi antibodi di tubuhnya. Itu bisa kalau itu tes rapid. Tapi kalau kita ngomong tes PCR itu pasti. Ya. Jadi karena di tes PCR dan tanggal 1 hasilnya muncul 1 dari 3 orang itu positif, maka kami putuskan semua dalam tim besar kami ya yang sempat kontak dengan pasien yang dioperasi atau keluarga pasien yang dioperasi tanggal 21 tadi, diurut semuanya, dan siapa saja yang kontak dengan yang positif tadi. Yang kontak dengan residen saya yang positif itu, jadi ada 30-an orang yang kontak dengan pasien, kontak dengan keluarga pasien yang tanggal 21, dan kontak dengan residen yang positif tadi, itu kita minta semua untuk diperiksa. Ya, kita minta ke rumah sakit, kepada rumah sakit untuk kita semua dites PCR. Jadi pemeriksaan itu dipenuhi oleh rumah sakit pada tanggal 6 April. Ya, kami minta tanggal 1 hasilnya positif. Tadi kami minta terus ngajukan diri, dipenuhi tanggal 6 dan tanggal 8 April. 2 kali kami dites PCR 30 orang ini. Hasilnya baru keluar seminggu kemudian. Seminggu kemudian tanggal 13 April dan tanggal 15 April itu didapatkan hasil ada 20 orang dari kami yang positif. Ya, ada 16 residen, 16 dokter yang sekolah spesialis, dan 4 dokter spesialisnya termasuk diri saya. Itu yang hasil tes COVID-nya ternyata positif. Kami semua selama ini sampai detik dinyatakan bahwa ternyata tesnya positif, itu pun tidak pernah ada gejala apapun. Tapi karena hasil tesnya positif, maka kita semua sudah tahu bahwa saya dan teman-teman yang 20 orang ini bisa menulari ke orang lain. Ke pasien lain, ke teman sejawat kita, ke keluarga kita yang ada di rumah. Jadi tracing ini namanya. Jadi kontak tracing. Jadi apa yang harus dilakukan dalam mencegah penyebaran wabah itu kontak tracing. Apa yang saya dan teman-teman lakukan, dibantu, didukung oleh rumah sakit adalah kontak tracing. Jadi kami pada saat diberitahu hasilnya positif itu pun sebenarnya sudah terlambat 1 minggu. Karena tesnya dilakukan tanggal 6 dan tanggal 8 April. Hasil baru keluar tanggal 13 dan tanggal 15. Selama 1 minggu sebelum kami tahu hasilnya positif tadi, itu kami masih berkeliaran. Saya pulang ke rumah, teman-teman saya pulang ke rumah, ketemu orang tuanya, ketemu istrinya. Saya sempat 2 kali praktek ketemu pasien sebelum diberitahu bahwa hasilnya positif. Jadi sejak diberitahu itu maka diputuskan kami semua diisolasi, di karantina. Buat apa? Buat supaya tidak menulari orang lain, itu tujuan utamanya. Di samping kami berusaha menjaga kesehatan supaya tetap saja tanpa gejala sampai diharapkan selama 2 minggu kan virus ini akan menghilang sendiri nantinya. Kalau daya tahan tubuh kita kuat, ya baik, kita tidak pernah ada keluhan, maka cukup dijaga di dalam isolasi. Tapi tujuan utama isolasi adalah memutus rantai penyebaran. Nah, karena kami semua itu sempat berkontak dengan keluarga, dengan pasien lain, dengan istri dan orang tua semua, maka didaftar. Kami semua yang balik ke rumah itu ketemu orang tuanya kita catat, yang saya ketemu istri saya di rumah, istri saya semua yang kontak dengan kami sebelum diberitahu kami positif selama seminggu itu, kita tes, minta dites semuanya juga.
Ya, kita minta dites, tapi kebetulan yang bisa dipenuhi sama rumah sakit tesnya bukan tes swab, karena tes swab itu terbatas, yang butuh banyak dilakukan tes rapid pada seluruh keluarga kita. Dan alhamdulillah memang hasilnya non reaktif semua, kalau itu non reaktif ya, dan kebetulan di antara kami keluarga semua yang dites itu kondisi fisiknya juga baik dan sehat. Sudah, itu dalam rangka memutus. Saya pun karena merasa 2 kali saya sempat bertemu dengan pasien di poliklinik rawat jalan sebelum saya dikasih tahu kalau saya positif, maka saya berusaha lewat rumah sakit untuk men-tracing, menghubungi pasien-pasien yang sempat datang dengan jumpa dengan saya, perawat yang sempat menemani saya di poliklinik, membantu saya, perawat yang saya sempat melakukan 1 kali operasi. Perawatnya yang ikut dalam tim operasi semua minta supaya dites semua. Pasien-pasien tadi kita hubungi. Kalau yang ada gejala kita minta untuk periksa ke rumah sakit. Yang tidak ada gejala karena pasien jauh di berbagai daerah, nggak mungkin kita tes. Pasien kita minta untuk mengisolasi diri. Jadi itu langkah-langkah tracing. Memutus wabah hanya bisa dilakukan dengan tes dan tracing. Ya, tracing dan tes itu. Siapa yang ketemu yang ya, karena tadi 80% yang tertular tidak bergejala, orang tanpa gejala. Itu yang sudah kami lakukan, pengalaman dari situ. Problem berikutnya muncul, berkembang di masyarakat ya. Jadi tadi kuncinya kok tracing dan isolasi, tracing isolasi. Tracingnya itu siapa saja yang sempat kontak ya, yang dengan yang positif, terus setelah itu tes dan isolasi. Masalahnya di Indonesia kalau kita tarik ke negara tingkat nasional, kemampuan tes yang dimiliki pemerintah sampai saat ini itu ternyata paling jelek ya kemampuannya. Jadi saat ini dengan upaya maksimal melibatkan berbagai pihak ya, dan itu baru akhir-akhir ini. Pada awalnya pemerintah hanya memiliki laboratorium dan mempercayai laboratorium yang untuk tes PCR ini yang dimiliki oleh pemerintah saja, ya, yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan saja sebelumnya. Tapi dengan melibatkan apa fasilitas yang dimiliki oleh berbagai institusi pemerintah yang lain, banyak universitas yang punya laboratorium, yang punya PCR dan sebagainya, maka saat ini kapasitas tes yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu baru bisa mencapai sekitar 300, belum sampai 400 ya, 300 lebih tes per 1 juta penduduk. Dan itu masih jauh di bawah Pakistan, Bangladesh, dan sebagainya. Indonesia saat ini baru sampai setara dengan Myanmar, dengan Burundi, negara yang kita mungkin tidak pernah kenal, ya. Jadi itu. Di sisi lain, Vietnam dan Thailand, Malaysia, negara tetangga kita melakukan tes itu sudah hampir 10 kali kemampuan tesnya daripada kita. Mereka sampai di atas 2.000 tes per 1 juta penduduk. Dan negara yang sudah berhasil cepat mengatasi ini, rata-rata Jerman, Australia, dan teman-temannya yang berhasil itu melakukan tes pada 20.000 orang per 1 juta penduduk. Jadi 100 kali kemampuan kita. Jadi kuncinya adalah tes. Dengan tes itu diketahui siapa yang positif, siapa yang berpotensi menyebarkan, dan diisolasi, diputus di situ, memutus rantai. Dengan kemampuan yang terbatas ini, maka yang penting diambil adalah sebenarnya tindakan mencegah pergerakan orang. Itu yang Indonesia setengah-setengah. Ya, jadi kenapa kami diisolasi? Bukan untuk supaya kami sehat itu kami sehat terus kok. Tapi untuk memutus rantai. Ya, jadi saya tidak tahu untuk Indonesia itu dengan kapasitas yang begitu rendah, kapasitas terbatas. Kemarin malam saya dengarkan diskusi antara di TV One kalau nggak salah, 2 sisi ya, ada dari
Prof. Didik Rahbini, ada dari Kementerian Keuangan, ada dari Kementerian Gugus Tugas dan sebagainya, ya. Ada keinginan untuk sebagian dana itu dipakai untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan, membangun. Itu nggak bisa selesai dalam waktu singkat, ya. Membangun sistem pelayanan kesehatan kita ini memang sistem pelayanan kesehatannya itu nggak baik, terendah juga, jelek. Itu nggak bisa dalam waktu singkat. Jadi kalau mau menyelesaikan, ya, dengan membangun itu biayanya besar, tapi tetap tidak bisa menampung semua tes. Pemerintah sudah gugus tugas buat pengumuman ada 132 rumah sakit rujukan di seluruh Indonesia dengan sekitar 46.000 tempat tidur. Ya, 46.000 tempat tidur itu kalau semua boleh dipakai untuk COVID. Padahal nggak mungkin. Ya, ada orang lain yang sakitnya bukan COVID, yang butuh penanganan. Ya, jadi kalau hanya separuhnya saja, itu berarti ada 23.000 kapasitas tempat tidur di rumah sakit rujukan. Tidak pernah bisa menampung, ya, semua yang sakit. Pasti, ya, diskrepansi akan terjadi. Jadi tugas kita adalah membuat supaya yang sakit itu, yang kan 80% nggak bergejala, 20% dari yang sakit ini, ya, jangan sampai melebihi kapasitas rumah sakit tadi. Caranya gimana? Ya membatasi jumlah yang sakit. Supaya jangan bertambah jumlah yang sakit, ya berarti membatasi pergerakan orang. Jadi langkahnya itu gitu. Kalau kita lemah dari sisi, ya, terus kelemahan kita yang lain yang saya ingin sampaikan. Pemerintah, ya, membebaskan siapa rumah sakit manapun, fasilitas swasta manapun yang pengen buat tes sendiri. Karena pemerintah terbatas. PCR itu mahal banget alatnya. Jadi yang berkembang di luar di pasaran adalah yang namanya tes rapid. Oke, kalau kita nggak punya PCR, rapid test. Rapid test itu adalah screening. Artinya, kalau yang rapid testnya itu reaktif, hasilnya positif, itu butuh dipastiin dengan PCR. Jadi tidak semua yang dicurigai yang pernah terpapar itu dites PCR karena PCR-nya terbatas, lewat rapid test dulu. Yang hasilnya reaktif, baru ini yang banyak dilakukan. Ya, di Jawa Timur, di semua provinsi sudah melakukan semua ini, tes PCR, tes rapid test ini. Problemnya, saya sekarang atau Anda semua bisa sekarang buka lapak, dibuat Tokopedia, buka pesen rapid test itu bisa. Ada 50 merek lebih yang beredar di Indonesia dan dipakai rapid test ini. Padahal dari FDA Amerika sudah melakukan evaluasi pada semua produk tes rapid ini. Dari 50-an produk itu hanya 3 yang dikasih rekomendasi oleh FDA yang dijamin hasilnya reliable. Pemerintah Cina juga buat pengumuman dari 50-an merek yang beredar itu hanya 8 merek saja yang hasilnya bisa dipercaya. Kan ada di Uganda atau di mana berita itu bahwa kambing dites positif, pohon pisang dites positif. Itu kita ngomong rapid test itu seperti itu. Pemerintah Korea dari awal ambil kebijakan. Rapid test Korea itu maksimal. Tapi rapid testnya pemerintah yang nentuin, mereknya ini, alatnya ini, yang boleh didatangkan. Silahkan yang mau ngetes siapapun tapi di bawah kendali pemerintah. Semua rumah sakit swasta maupun pemerintah melakukannya, dikoordinasikan. Mereknya dipilih oleh pemerintah, ditentukan jenis alatnya, jenis semuanya. Siapapun mengerjakan semuanya, massal. Dan untuk menemukan ini, untuk tracing kasus yang dinyatakan reaktif, kemudian dilakukan tes, swab test, dan macam-macam itu. Pokoknya langkah. Tapi pemerintah pegang ini. Di Indonesia, pemerintah membebaskan. Saya mau beli, Pak Mas Rifan mau beli alat, sekarang lewat Tokopedia, akan dapat alat. Tapi alat itu alat yang KW1, KW2, KW3, KW super, enggak tahu kita.
KWK. Tidak ada KWK petunjuk nggak ada. apapun. Itu salah satu kelemahan yang ada di Indonesia. Dan ini jadi bisnis lagi, ongkosnya banyak macam-macam, bervariasi. Mulai dari yang 500.000 sampai yang 2 juta dan sebagainya. Dibikin paket ini, paket itu, macam-macam tesnya. Ini jadi lahan bisnis baru di kota-kota besar. Ya, jadi itu fakta bahwa tidak ada koordinasi yang baik dari sisi pemerintah karena memang terlambat dari awalnya dalam menangani kasus ini. Terus data, kita ngomong soal data. Ya tadi data tentang jumlah tes itu semua negara tahu, terbuka di dunia semua tahu. Sekarang data yang sakit di Indonesia hanya boleh diumumkan oleh gugus tugas. Jadi yang saya dites di Karyadi, di Semarang itu hasilnya ternyata positif, itu nanti nggak boleh. Rumah sakit Karyadi hanya boleh memberitahu saya, pasiennya. Rumah sakit Karyadi tidak berhak buat pengumuman sendiri. Daftar yang positif dari tiap provinsi itu dikirim ke pusat. Pusat nanti memasukkan angka positif saya itu bukan hari ini juga, mungkin minggu depan baru masuk ke pool pusat itu. Nanti nama artinya itu angka saya jadi angka yang akan menambah angka di tingkat pusat itu mungkin baru minggu depan. Jadi informasi jumlah yang bertambah berapa orang tiap hari itu ngapain sih? Ngapain? Kalau Anda pernah dengar laporan cuaca di TV asing, ya TV luar, itu bisa diprediksi bahwa kalau ada awan di mana itu diperkirakan di daerah sana suhunya akan naik, ini hujan. Jadi harusnya data itu menjadi satu peta besar, klasternya itu di mana saja, klaster baru yang mana, klaster yang mengalami perbaikan mana, terus sudah di tracing sejauh mana, terus di situ dilakukan apa saja. Itu bukan laporan jumlah tiap hari nambah dan sebagainya, jumlah yang mati yang itu tidak berarti apa-apa, tidak berbunyi apa-apa untuk melakukan kebijakan, untuk menentukan kebijakan. Ya, terkait dengan jumlah mati, baru-baru ini WHO sudah buat surat ke semua negara yang kapasitas tesnya jelek, minta supaya jumlah yang diumumkan kematian karena COVID itu tidak terbatas yang sudah dites positif. Di Indonesia jumlah kematian karena corona yang diumumkan oleh Bapak Ahmad Yuryanto setiap hari itu adalah yang sudah dikonfirmasi tesnya positif. Nah, tesnya terbatas sekali. Jadi contohnya yang buat data mestinya adalah apa yang data didapatkan dan terbuka data itu dari Dinas Pertamanan DKI. Itu contoh, Dinas Pertamanan DKI mulai Februari 2019 sampai Februari 2020, setiap bulan itu jumlah orang mati yang dikubur di dinas yang dikelola Dinas Pertamanan, kuburannya, tugas Dinas Pertamanan itu ngurusi kuburan, itu sekitar 75% kematian di Jabodetabek. Itu bukan Jabodetabek, di DKI 75% kematian di DKI itu datanya masuk ke Dinas Pertamanan DKI. Jadi setiap bulan mulai Februari 2019 sampai Februari 2020 itu jumlah yang dikubur 2.800 orang rata-rata, kurang lebihnya di bawah 2.800 orang. Tetapi bulan Maret 2020 yang dikubur itu ada 4.400 orang. Jadi ada selisih angka 1.600 orang mati yang melonjak angkanya, ekses 1.600 dibanding setiap bulan selama setahun sebelumnya. Tapi tidak pernah itu bisa dimasukkan kematian karena COVID, walaupun untuk penguburannya dilakukan prosedur COVID. Karena mereka adalah ODP, PDP yang mati dari rumah sakit, tapi karena belum dites, belum sempat dites, ngantri tes, itu mati duluan, tidak masuk dalam daftar yang diumumkan mati karena COVID. Itu yang WHO minta, itu harus dimasukkan karena kapasitas terbatas. Semua kematian
yang terjadi pada PDP atau ODP harus dianggap kematian karena COVID. Itu yang diminta oleh WHO. Untuk apa? Ini penting untuk sekarang dengan apa alasan pemerintah adalah jangan menakuti masyarakat. Karena jangan menakuti ya masyarakatnya nggak takut. Tiap hari pada berusaha mudik, gerombol, pulang dan sebagainya, kumpul di jalan padat. Itu karena nggak takut. Ya, nggak takut, nganggap semua ini berjalan seperti biasa, padahal wabah ini berkembang terus sehingga kita nggak tahu sampai yang dikhawatirkan dunia. WHO khawatir pada saat semua negara lain sudah reda, COVID-nya sudah membaik semua, Indonesia yang jadi satu titik yang berbahaya di sana di sini belum selesai sehingga Indonesia bisa jadi sumber untuk nanti gelombang kedua di dunia. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, kebijakan yang menurut saya juga tujuannya pemerintah tuh mau nambah tiap hari kalau bisa nambah laporan jumlah yang sembuh. Apa sih artinya jumlah yang sembuh? Kenapa harus diumumkan? Saya untuk bisa dinyatakan negatif, saya itu dites sebelumnya, itu waktu dikasih tahu positif itu 2 kali tes. Terus 2 minggu kemudian setelah diisolasi, dites ulang. Saya dites ulang sampai 3 kali. Kenapa? Yang sekali hasilnya negatif, kedua ragu-ragu, terus diulang lagi, jadi total saya 5 kali tes. Yang 3 ini tes untuk mengkonfirmasi bahwa saya sudah negatif. 3 kali. Saya baca di tulisan di Bali, itu ada orang yang sampai butuh 11 kali dites, baru diketahui hasilnya bisa negatif. Di dalam teman saya sendiri, teman saya yang satu isolasi sama saya, ada yang dites 6 kali. Tes swab baru bisa dinyatakan negatif. Hanya untuk apa? Untuk bisa diumumkan bahwa ini jumlah yang sembuh. Pemerintah Inggris dan pemerintah Belanda, coba dilihat nanti, tidak pernah buat pengumuman jumlah yang sembuh. Nggak pernah diumumkan. Mereka sudah kasih tahu rakyatnya, mereka tidak lakukan tes ulang. Tesnya ini terbatas, walaupun mereka kemampuannya lebih dari kita, tapi tes ini untuk PDP, untuk ODP. Kalau pemerintah kita kapasitasnya terbatas, untuk apa buat pengumuman tiap hari yang sembuh sekian untuk ngeyem-ngeyemi? Nggak diumumkan juga nggak apa-apa kok. Asal saya diisolasi 2 minggu, tidak ketemu orang, dan saya tetap sehat, terus balik ke rumah, boleh pulang, ditambah 2 minggu di rumah, itu sudah aman, tanpa harus dites negatif lagi. Jadi banyak yang salah di sini gitu loh. Tapi pemerintah kita tahu tidak mendengarkan ID. ID tidak didengar. FKM UI tidak didengar. Ya. Yang tiap hari berkonsultasi dengan kenapa Gubernur DKI Anies itu selalu berbeda langkah, berbeda pendapat dengan gugus tugas, karena pemerintah DKI tiap hari mendengarkan pendapat sains, pendapat ilmuwan, pendapat ahli epidemiologi. Tapi di sisi lain gugus tugas anti sains. Itu loh, faktanya seperti itu. Jadi ya kita di bawah ya tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah kita berbuat untuk lingkungan kita masing-masing, bermanfaat. Yuk sama-sama membatasi diri. Tadi apa? Tracing, kontak tracing tadi. Lakukan, kita bisa bantu dengan cara apapun kok. Kalau ada. Jadi karena tanpa gejala, maka siapapun yang berasal atau datang dari daerah zona merah harus dianggap positif COVID-nya sebelum bisa dibuktikan tidak. Gitu. Jadi kalau kita tidak mampu membuktikan bahwa dia tidak positif, anggap semua orang yang datang dari zona merah itu positif. Maka memutus rantainya gimana? Isolasi 14 hari. Ya, karena kita tesnya terbatas, jangan berharap dari tes lah. Ya, mau berharap dari tes, tesnya tes apa tadi? Rapid test yang ada 50 merek beredar di Indonesia, mulai dari yang KW1, KW2, KW9, KW10 semuanya ada semua. Itu saya rasa banyak kekurangan, ya kita mau membantu gimana, kan ini tanggung jawab pemerintah semuanya. Kita ya pendidikan sosial, satu lagi pendidikan sosial kita yang harus bisa kita lakukan adalah bagaimana mendidik masyarakat untuk
tidak menstigmatisasi mereka yang positif. Jadi waktu saya dan teman-teman diisolasi di satu fasilitas punya pemerintah provinsi, Hotel Kesambi namanya di Semarang, itu satu hal yang saya pikirkan, pemerintah provinsi berani mengambil risiko bahwa hotel itu untuk waktu yang lama sampai 2 tahun lagi mungkin tidak akan didatengin orang nginep di situ. Karena hotel dipakai untuk nampung orang infeksi. Itu, harus seperti itu. Makanya banyak penduduk nolak, ada sekolahan SMA berapa di Jakarta mau dipakai untuk tempat isolasi, penduduknya melawan, nolak sekitar itu. Ya, karena apa? Ya, orang itu takut ketularan. Penjelasannya itu nggak tuntas untuk masyarakat. Siapa yang bagaimana penularannya, siapa yang bisa ketularan, dan sebagainya. Pertama kami datang, semua karyawan hotel ketakutan. Jadi kita buat edukasi pada karyawan hotel. Kami di kamar dibiarkan mengelola kamar kami sendiri. Kebersihan kamar kami dikasih sapu, dikasih sikat, ya. Kami ganti spray sendiri, semua kami lakukan sendiri, tidak melibatkan karyawan hotel, dan semua barang-barang kotor kami tidak dikirim dicuci di hotel, tapi ditangani oleh rumah sakit, dikumpulin, dibawa ke rumah sakit, dicuci sterilitas rumah sakit, dikembaliin ke kami lagi. Ya, itu contohnya orang takut. Penduduk sekitar ramai mendatangin hotel, RT-nya, RW-nya semua datang menanyakan tentang keberadaan kami. Jadi hari pertama kami di sana, kami mau berolahraga pagi, dilarang. Jangan dulu, belum ada kesepakatan dengan penduduk sekitar. Gitu? Saya takutnya malahan karena tahu kalau kami positif, nanti kami di depan orang kampung kami dilemparin batu malahan. Jangan-jangan gitu loh. Karena jenazah aja ditolak gitu loh. Dan ramai lagi sempat, ya. Penduduk datang protes, kenapa? Ada salah satu teman kami di asrama di hotel itu yang menjemur pakaian dalam di jendela. Itu dari kampung kelihatan, mereka takut kalau kumannya terbang terus nanti menghampiri mereka, gitu kan. Jadi banyak sekali penjelasan, kita butuh sosialisasi supaya jenazah nggak ditolak, itu sudah dilakukan pemulasaraan sesuai prosedur COVID, tertutup, ya, dibungkus plastik, dan kami ini dokter semua kebetulan, jadi kami tenaga kesehatan, bukan dokter semua, ada perawatnya, dan kami bisa menjaga supaya tidak menulari orang lain. Tujuan kami kumpul itu supaya, kenapa kami tidak mau mengisolasi diri di rumah masing-masing? Ya, ada sebagian, beberapa dari kami mengisolasi di rumah, karena kami takut kalau saya mengisolasi diri di rumah, nanti ada setiap harinya itu ada petugas ambulans dari dinas kesehatan, dari puskesmas, datang ke rumah saya dengan pakaian astronot untuk meriksa saya, untuk memastikan kesehatan saya. Itu akan membuat geger satu kampung nanti. Yang saya takutkan yaitu tadi, malah jangan-jangan ya tetangga itu kalau tahu saya positif nanti menjauhi. Ada satu sejawat saya yang tetangganya mempersoalkan karena dia diisolasi, istri dan anak-anaknya di rumah itu dipersoalkan. Takut kalau tetangganya ketularan sampai ke sana. Padahal tugas kita adalah membantu semua orang yang, jadi dengan begitu jangan menyalahkan orang atau pasien yang menutup informasi bahwa pasien itu, bahwa mereka itu atau keluarganya positif corona. Kita nggak bisa marah sama pasien yang menutup, karena masyarakat kita itu masih menstigmatisasi yang positif. Sehingga wajar kalau orang takut kalau dia dinyatakan positif, sehingga takutnya nanti dia ditolak, tidak dilayani, dan sebagainya. Jadi yang dipentingkan satu hal, pendekatan dari rumah sakit juga kadang tidak benar. Sekarang coba Anda ke rumah sakit swasta manapun di Semarang. Anda kalau mau berobat apapun, di pintu depan rumah sakit sudah terpampang ancaman pidana, undang-undang sekian, undang-undang KUHP, kalau tidak jujur dalam memberi informasi tentang corona. Tentang pernah perjalanan kemana, tentang sudah dites belum, positif apa negatif. Kalau itu ditulis, jadi pendekatannya pendekatan ancaman. Itu yang dilakukan. Bukan, ya sebenarnya bagaimana menunjukkan kepada sosial, kepada masyarakat, kalau orang mau terbuka, orang yang menyatakan diri saya positif, itu bagaimana itu diangkat kasusnya, jadikan dia pahlawan, jadikan apa, supaya di setiap lingkungan
mereka tidak menutup. Ini loh, saya positif. Yuk sama-sama, saya dijaga supaya tidak menulari orang lain, dan orang lain juga menjaga diri, jangan kontak sama saya. Tapi di lingkungan masing-masing. Gitu. Saya rasa mungkin itu Pak Mas Rifan yang pengen saya sampaikan. Ya. Banyak hal campur sari. Ya, terima kasih, luar biasa. Sama-sama. Assalamualaikum Ini warahmatullahi wabarakatuh. menarik sekali, Prof. Zainal. Dan kita sungguh-sungguh betul-betul ini merasa bahwa ancaman penularan kan masih ada, tapi ada terus. Entah sampai kapan tidak tahu. Ya, tadi malah sudah diancam di rumah sakit ya. Jadi seperti kalau di mal-mal itu kan sama itu. Kalau bawa jaket harus titip. Wah, jadi orang masuk mall itu dianggap potensi ngutil, bukan potensi beli. Ini habit kita. Mudah-mudahan dengan pengajian ini kita dicerahkan, karena masih ada yang ngotot ingin traweh, ingin sholat Idul Fitri dan sebagainya. Ini kan nggak masuk akal kalau mendengarkan penjelasan Prof. Zainal ini. Jadi kembali asalnya 80% yang sakit tidak bergejala. Itu kuncinya di situ. Ya, dulu pernah diumumkan baru 20, sekarang menjadi 80. Saya pernah membaca juga satu jurnal 85. Jadi memang berarti anggaplah besar sekali ya yang OTG itu, yang non gejala itu, yang tidak punya gejala. Baik, ini kalau banyak pertanyaan. Tahu, kan? Kalau nggak dites nggak tahu. Ya, dan tes itu sangat mahal ya, pemborosan yang luar biasa jika itu tidak didahului dengan tracing yang baik, konsep kebijakannya ditentukan dulu. Tadi rapid test dulu, artinya ada penapisan ya. Penapisan ini bisa dilakukan oleh profesional kesehatan. Jadi tidak langsung semua swab, tidak langsung semua rapid. Di WHO sendiri Waalaikumsalam, sebentar. Di WHO terdaftar 2.500 rapid test, Prof. Zainal. Rapid test. Iya, terdaftar, tapi belum dinyatakan mana yang rekomen ya. Tadi FDA baru yang berani. FDA buat 3 tes atau 3 merek saja yang itu. Dulu saya pernah menulis begini. Ini Indonesia ini kan kalau ada begini tidak melihat peluang ya, tidak melihat peluang. Justru saya waktu itu bilang sama mahasiswa saya, ini di masa depan harus jadi peluang. Jadi kita ini tukang beli. Nah, sudah saatnya suatu hari, ini banyak mahasiswa hadir, mudah-mudahan ini didengarkan, kita harus menjadi produsen. Sehingga ketika ada situasi yang sulit begini juga bisa jual. Kita ini kan beli-beli melulu ya. Karena kita ini biasanya tidak kenceng dalam produksi, tapi dalam membeli-membeli. Baik, ini kita beri kesempatan Prof kepada penanya yang lisan dulu biasanya. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, saya Dr. Budiman dari Palembang. Iya, Mas Budiman, silakan Mas. Pada kesempatan ini saya mohon pengalaman dokter dalam hal terapi, dokter. Karena sejujurnya saya sejak 3 hari yang lalu itu dinyatakan positif. Ini musibah bagi saya dan keluarga saya. Masya Allah, ya. Semoga baik, Dok. Ya, semoga tadi anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, dalam posisi positif. Terima kasih. Jadi kami di isolasi itu kami dikelola dan diarahkan semua oleh tim COVID-nya Rumah Sakit Karyadi. Ya, ada Dokter Mukhlis namanya, itu bidangnya infeksi penyakit dalam, yang memberitahu kami waktu kami menanyakan itu bahwa tidak ada obat apapun yang diberikan untuk kami yang tanpa gejala itu. Itu sudah polisinya seperti itu. Apa yang kami diminta untuk melakukan itu minum vitamin C, hanya itu saja, antara 1.000 sampai 2.000 mg per hari. Jadi ada teman yang merasa kondisinya membutuhkan lebih banyak, minum 2.000 mg per hari, tapi saya sendiri hanya minum 1.000 mg per hari. Vitamin C, pagi 500, malam 500. Itu yang resmi diberikan terapi dari rumah sakit. Terus yang tidak resminya kan pertama ya banyak yang ngirimin itu jahe, satu botol, madu, ya. Terus ada lagi yang ngirim, ada di Jawa itu ada yang namanya ini Mas, empon. Itu ramuan kayak jamu tradisional untuk jaga kesehatan gitu. Jadi kebetulan karena memang
ada barangnya dan saya juga suka mengkonsumsi itu, yaitu saya tuang air panas, jamunya saya minum tiap malam, empon-empon itu. Tapi saya nggak tahu teman lain yang nggak suka ya mungkin nggak melakukan itu. Kalau saya itu dibawain dari rumah itu empon-empon, jadi saya minum. Jadi nggak ada obat sama sekali, ya. Tidak ada obat yang kami konsumsi kecuali vitamin C. Terus kegiatan lain itu olahraga rutin, ya, setiap hari senam. Waktu sebelum puasa kami senam tiap pagi 30 menit. Ya, tidak lihat matahari mau jam berapa, pokoknya kami sendiri masing-masing berolahraga. Terus kalau selama puasa olahraganya digeser sore menjelang buka. Ya, olahraga rutin setiap hari 30 menit. Kemudian kami di kamar istirahat, nonton TV, buka komputer, ngaji, baca Quran. Sudah, kegiatannya itu tadarus dan sebagainya. Itu kegiatan rutin kami, tidak ada yang lain. Sampai tujuannya ini hanya menunggu dites, nunggu untuk tes lagi, dan ini diisolasi. Jadi ada yang diisolasi lebih lama sampai 3-4 minggu ada karena hasil tesnya masih belum negatif terus, tapi ada yang 2 minggu bisa seperti saya dan teman-teman itu 2 minggu selesai dites ulang negatif, ya sudah kami dibolehkan pulang ke rumah, diminta untuk menambah isolasi mandiri di rumah selama 8 hari. Saya rasa itu untuk obat, Ya. Mas. Dan Jadi poin tadi yang saya tangkap itu ada dzikir tatmainul qulub. Itu yang penting ya, Prof ya. 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 Jadi mudah-mudahan dengan dzikir, dan dzikir yang paling hebat adalah salat. Yang Ya. kedua baca Al-Qur'an. Ya. Salat adalah wala dzikrullahi akbar. Kemudian kalau Al-Quran jelas kan itu firman Allah. Itu kalau gunung dikasih wahyu Allah saja berantakan, takut dan berantakan. Mudah-mudahan Dr. Budiman nanti bisa menyelesaikan ini dengan baik. Kita doakan bersama-sama. Allahumma isfik. Ya, amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, kita ganti dengan yang lain. Silakan kalau ada yang Ya. bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Saya ya, Prof. Ya, Ya, silakan. silakan, Mbak. Maaf, perkenalkan, saya dulu juga murid Prof, ya. Ya. Waktu ngajar saya di tingkat 3. Teman saya itu Susi Hermin yang jantung dan Sofian Harahap. Insya Allah dalam praktek saya itu aman ya kalau dalam kedinasan. Soalnya yang pasien saya itu isolasi dalam satu tempat. Saya ada di LP. Nanti yang saya permasalahkan adalah pegawai sering pulang kampung, entah Solo atau Jakarta, dan bagaimana terhadap karena Suaranya putus-putus, Ya, Mbak. Suaranya mungkin putus-putus. harus memakai headset mungkin, Ibu Endang. Bu Endang Ya. Mariani. halo, Suaranya putus-putus, Bu. Putus-putus. Nggak dengar. oh nggih. Pakai headset, monggo. Apa earphone. Nggih, sebentar. Nah, atau nanti saya tulis aja ya. Headset juga nggak ada. Ini untuk menangani pegawai yang sering pulang kampung selama COVID, bagaimana terhadap mereka? Atau Halo. ditulis saja nanti. Oh, Bisa, nggih. ya. Saya tulis aja nanti. Ditulis ya. Nggih. Baik. Ini masih ada suara peletuk-peletuk ini. Ada yang buka Mohon mikrofonnya. mic-nya dimatikan. Ya. Yang tidak bertanya mohon mic-nya dimatikan. Baik, satu kesempatan lagi untuk Lisan, silahkan kalau ada yang masih mau bertanya. Ya, baik. Kalau begitu saya mulai membaca ini, Prof, karena banyak sekali. Ya. Ada beberapa pertanyaan. Sebentar. Dikelompokkan yang mirip-mirip, Mas. Ya, ini nggak bisa karena ini di chat di kanan, di sebelah Oh, kanan. iya. Dari Pak Aris Yunianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dokter, sebenarnya masyarakat sangat menyadari penyebaran virus ini. Tapi karena penderitanya tidak diketahui jelas identitas dan alamatnya, kecuali yang mengaku seperti Pak Dokter.
masyarakat jadi penuh ketidakpastian karena harusnya pemerintah punya kepedulian menelisik siapa sakit dan siapa sehat, seperti saran Dr. Sapa Dilah Supari. Oh, mungkin mantan Menteri Kesehatannya. Ya. Sekarang jadi masyarakat yang dikorbankan. Suruh di rumah, lah gimana di rumah kalau tidak juga ada kepastian selesainya kapan, dan juga masalah nafkah. Zona-zona itu juga tidak jelas. Ini mungkin masukan ya. Ya. Masukan. Kemudian dari Dr. Suhartono Brebes, jika pasien terinfeksi COVID-19 mencapai 80% OTG, orang tanpa gejala, apakah bisa disimpulkan COVID-19 tidak seganas ataupun tidak seletal yang digambarkan media? 2. Jika pemerintah mampu tes massal PCR, maka semestinya orang terkonfirmasi positif yang diisolasi dan yang sehat bekerja normal, sehingga kesehatan dan ekonomi bisa berjalan normal. Dan pemerintah tidak bisa tes massal, apakah herd immunity solusinya? Mohon keterangan, Prof. Oke. Tentang patogenesitas dari COVID ini jadi tidak seletal yang digambarkan media. Oke, kalau tentang angka kematian, kalau berdasarkan yang diumumkan resmi oleh pemerintah, di Indonesia itu angka kematiannya sekitar 8% lebih, 8-10%. Itu tertinggi di dunia. Ya, bahwa angka kematian rata-rata untuk COVID ini adalah sekitar 2-3% di negara lain semuanya. Ya, dari jumlah total penderita di Indonesia angkanya 10%, itu bisa jadi angkanya benar kalau datanya benar. Tapi bisa jadi karena jumlah yang sakit ini tidak diketahui berapa, yang diumumkan jumlah yang sakit kan yang dites positif. Ya, jadi angka ini ya bisa jadi benar. Karena yang diumumkan mati karena COVID juga yang tesnya positif. Jadi angka yang mati tesnya positif diambil dari data yang tesnya positif. Sudah 10% angkanya, itu tertinggi di dunia. Jadi di Indonesia penyakit ini letal banget. 10%. Nggak ada penyakit lain kan. Flu lain yang seperti ini nggak ada. Jadi kita tetap harus nganggap bahwa angka kematian tinggi. Jadi berusaha jangan sampai sakit. Kuncinya pertama itu. Ya, kalau sudah sakit, masuklah ke dalam kalau bisa, jangan yang 20%. Masuklah ke 80% yang tanpa gejala. Gitu. Tapi ya, walaupun tanpa gejala, jangan nularin orang lain. Jadi tadi dikaitkan dengan pertanyaannya, tadi ada Bu Dokter tanya tentang masalah pembantu yang pulang dan sebagainya. Ya penularan itu bisa terjadi dimanapun oleh orang yang tanpa gejala ini. Jadi kalau orang itu dari balik kampung, balik lagi, ya baiknya dites dulu tetap. Kalau semua pendatang harus dites dan diisolasi. Masalahnya kalau di Singapura itu, di Cina itu semua rumah diawasi. Penduduknya diisolasi itu diawasi, ditelepon tiap hari oleh ada petugasnya yang ngecek orang itu di rumah apa enggak. Dites. Di Indonesia siapa yang bisa ngawasin bahwa saya itu tidak bepergian, tidak sembunyi-sembunyi kemana gitu. Di Indonesia siapa yang bisa ngawasin itu? Ya tidak ada tempat, ya tahu berapa persen yang ada CCTV. Dan petugas yang ngawasin siapa? Nggak ada. Jadi tetap saja bahwa kalau ada orang datang membatasi mobilitas itu, mobilitas antar daerah lah. Ya, jadi yang di lockdown itu bukan rumahnya di lockdown sebenarnya, wilayah di lockdown. Kalau rumah yang ada yang positif dites jelas rumahnya yang di lockdown memang, rumah itu isolasi. Kalau kampung itu di situ kampung itu ada yang positif, maka sekitar penduduk yang positif itu dianggap sebagai ODP, ya. Jadi kampungnya di lockdown. Kalau kotanya ada yang banyak yang itu kotanya di lockdown. Jadi lockdownnya bukan berlaku semua orang, memang bukan. Banyak mungkin daerah-daerah di Indonesia di mana yang sama sekali menutup ya, tidak ada pendatang, tidak ada orang keluar, itu mungkin bisa
tidak ada yang sakit dan sebagainya, aktivitas ekonominya mungkin bisa jalan. Tapi lockdown atau pembatasan ini berguna sekali untuk membatasi penyebaran karena kita tidak sanggup melakukan tes. Tes itu kan swab tes kan di kota besar. Nggak ada kota kecil di Indonesia. Kota besarnya jumlahnya berapa yang bisa di swab tes? Rapid test dikembangkan di daerah-daerah. Ya kalau rapid testnya di Bali, mereka yang di rapid test negatif semua dites ternyata positif semuanya. Itu dilaporkan toh. Jadi kualitas rapid testnya bervariasi karena pemerintah tidak ambil kebijakan menentukan jenis rapid test yang seperti apa. Itu tadi. Tidak melibatkan Tokopedia dan lain ya. Jadi tambah kacau ini. Jadi Loh, bisnis. sekarang ini semua orang boleh beli kok, rapid test bebas kok. Mau lewat Iya. Tokopedia sekarang pesen dikirim barangnya. Tapi ya tadi kita nggak tahu ini yang KW1 apa KW9. Nanti lama-lama Mas. KW. Wek gitu. Ya. Baik, berikutnya ini masih ada pertanyaan. Ada yang mau lisan, silakan. Ya, saya Irianto, Pak Jabe. Oh iya, Mas Ivan. moga. Ini Mas Irianto. Prof. Zainal. Ya, silakan Mas Irianto. Terima kasih. Prof. Zainal, bagaimana dengan kondisi seperti ini, masyarakat yang sangat heterogen, model edukasi yang efektif itu, Prof? Karena tadi seperti yang dengan Prof. Zainal sampaikan itu, saat ini kondisinya kan sudah medeni, menakutkan. Tapi di sisi lain tadi saya sampaikan bahwa yang diumumkan pemerintah melalui tugas itu kan relatif longgar, relatif lunak. Itu saja di kalangan masyarakat kita atau masyarakat terdidik saja persepsinya masih beragam. Ada yang sudah yang lunak saja masih dianggap semacam itu menakut-nakuti, terlalu kayak menyebar hantu. Itu di kalangan masyarakat kita yang terdidik aja masih ada pandangan itu. Sampai ada yang mempermasalahkan semacam Mary itu yang dihimbau beribadah di di rumah dibandingkan dengan pasar yang ramai aja itu di Mary kayak dicemburukan. Itu kan sebetulnya nggak nalar juga pada masyarakat kita. Bagaimana efektif untuk edukasi yang bisa mencernakan, karena masyarakat kita sudah terlanjur banyak informasi yang tidak tahu juntrung asalnya. Ada yang menganggap bahwa itu sekedar sandiwara, ada yang menganggap itu seperti yang Prof sampaikan betul-betul atau kejadian yang luar biasa. Terima kasih, Prof. Iya, jadi berkembangnya itu juga karena ada yang memviralkan ada teori namanya teori konspirasi dan sebagainya. Ya, saya rasa ini itu fakta yang kita hadapi, itu fakta kok, kenyataan bahwa ada infeksi. Ya, kita tidak mempersoalkan tadinya ini kumannya dari mana, lari dari mana, tidak persoalkan. Yang dipersoalkan adalah bahwa saat itu ada di depan kita, sudah ada infeksi. Yuk, ya, pemerintah tidak ingin nakutin rakyat, tapi dengan pemerintah tidak ingin nakuti, ya rakyatnya nggak takut. Kalau bisa mudik, ya sembunyi dengan cara apapun, berusaha untuk mudik, gitu kan. Sebenarnya kita harus tadi punya kesepakatan bersama, mendengarkan ilmu. Kalau ini kan barang baru, virus ini barang baru untuk semua orang. Jadi oke deh, wajar pemerintah nggak siap, walaupun terlambat siapnya. Tetapi kalau kita sudah menyatakan ini barang baru dan tidak tahu bisa meramal ke depannya seperti apa, orang sakit jantung bisa diramal, orang sakit kolera, sakit tifus, infeksi yang lain bisa diramal, perjalanannya sudah ada datanya. Karena ini baru, yuk kalau baru ya kita dengarkan saintis, kita dengarkan ilmuwan, ya ahli epidemiologi. Karena kita tidak tahu. Jadi kita jadi kebijakan harus diambil berdasarkan ilmu juga dari pemerintahnya. Lah dari masyarakatnya, ini tuh fakta sudah, fakta kenyataan apa yang terjadi itu. Dan angka kematian yang dilaporkan oleh Dinas Pemakaman DKI bahwa bulan Maret itu ada peningkatan 1.600 orang mati dibanding bulan-bulan sebelumnya yang hanya 2.800 jadi 4.400 yang dikubur di DKI. 1.600 itu kok mendadak hanya bulan Maret itu kenapa? Bulan April saya belum lihat datanya. Jadi tentu itu terkait sama kasus ini, kasus corona. Ya. Jadi tadi kita
nggak boleh bergerak, dibatasin, tapi tetap bagaimana agar tetangga kita yang kekurangan. Kan kelebihan modal sosial yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan tidak terkalahkan oleh negara lain adalah modal kerjasama di masyarakat, modal gotong royong, modal kemauan untuk nyumbang, kemauan untuk membantu masyarakat. Ya tanpa mengandalkan pemerintah, itu kemampuan. Kita lihat di grup WA, donasi segala macam. Yuk bantu petani, yuk ini kan banyak. Itu modal sosial yang yuk sama-sama kita kembangkan, tapi tadi membatasi pergerakan tetap harus dibatasi dengan ketat. Ya, pemerintahnya yang nggak jelas. Coba berita yang terjadi kemarin tuh, penumpukan orang di bandara di Jakarta seperti itu kan menghambat, bukan membatasi penularan, memperluas penularan. Terus satu lagi, ya kebijakan untuk kelonggaran untuk yang berusia 45 tahun. Ada. Kenapa? Karena badannya sehat, karena mereka produktif dan sebagainya. Lihat dong, data dari pemerintah sendiri, angka yang dibuat Pak Ahmad Yuryanto itu, bahwa di Indonesia angka tertinggi yang terinfeksi itu antara 30 sampai 60 tahun. Di negara lain, yang rentan masuk rumah sakit itu angkanya adalah yang di atas 60 tahun, Mas, di negara lain. Tapi di Indonesia yang paling banyak ya kasus yang positif ini terbanyak angkanya adalah usia 30 sampai 59 tahun. Itu fakta, 50% di situ. Terus kok mau dibuat kan bertentangan. Yang 45 tahun dikasih kelonggaran, wong yang sakit itu malah yang mereka kok yang tertular terbanyak kok karena mobilitas yang tinggi kok. Jadi kebijakan-kebijakan bertabrakan sama fakta, sama data. Itu saya rasa banyak kepentingan di sini, Mas. Susah sekali Indonesia karena banyak kepentingan bermain di sini. Ya itu Prof, karena pesannya ekonomi harus tetap berjalan. Nah ini yang dua hal yang mungkin belum bisa disatukan sebenarnya kalau dari segi ilmu epidemiologi kan. Karena ekonomi itu pertemuan orang. Ekonomi itu pergerakan orang, ekonomi itu mobilitas orang. Nah, kalau masih tiga hal itu berjalan ya, COVID ini tiga-tiganya harus stop kan? Tidak ketemu, tidak berjalan, tidak bergerak, tidak mobilisasi ya. Jadi mudah-mudahan ini nanti kita upload di YouTube dan bisa didengarkan oleh para pengambil kebijakan. Satu lagi Prof yang penting dalam pemberantasan penyakit itu adalah pemetaan, tadi sudah disebut oleh Prof. Zainal. Pemetaan itu sangat penting sekali. Jadi pemetaan yang spesifik adalah yang lokasinya justru tepat sekali kalau bisa sampai rumah. Dengan Google itu bisa memungkinkan ya, tapi atau GIS ya. Banyak teman saya pakar ini mungkin hadir di sini. Saya punya teman di jadi itu Poltekkes harus dibuat. Pemetaan itu harus dibuat. Pak Dr. Choi itu ahli ya. Bisa menguasai itu. Tapi saya pernah usul juga, Prof. Saya mohon data yang diumumkan itu diumumkan per RW sehingga nanti digerakkan partisipasi tiap RW bagaimana caranya tadi supaya yang isolasi tetap di rumah, dikunjungi tapi dalam bentuk kiriman makanan, buah-buahan dan sebagainya sehingga nanti tetap sehat, tidak menularkan penyakit. Tapi ini memang belum ke situ, tapi ini pencerahan yang luar biasa. Masih ada pertanyaan, Prof. Saya baca lagi ya. Sebentar, ini dari tadi yang mic-nya terganggu dari Bu Endang. Oh, dari atasnya masih ada ini. Pak Suhartono sudah. Oh, masih ada lagi nih Pak Suhartono. Pak Adril Busudin. Pak Aris ini laporan harian malah bikin takut. Oh, ini komentar ya. Makin terbukti penutupan orang asing khususnya Cina makin urgent. Oh ya, ini suatu kesimpulan yang bagus. Dari Bang Hadril Busudin, alhamdulillah hadir ini dari Padang. Kesimpulannya adalah pergerakan masyarakat dibatasi, tetapi melihat bahwa masyarakat sepertinya dihadapkan dengan kebijakan herd immunity, Australia, Malaysia, Singapura telah melakukan analisa bahwa wabah COVID di Indonesia akan menjadi musibah di Indonesia. Mohon penjelasan, Prof. Zainal Mutakin. Jadi tadi kalau pemerintah dengan keterbatasan yang dimiliki, keterbatasan untuk tes, itu artinya keterbatasan untuk
tracing. Tracing kalau kemudian nggak diikuti dengan tes dan isolasi, nggak ada langkahnya. Jadi penting sekali tracing, tes, isolasi. Itu kebijakan yang jadi kluster-kluster itu ada peta besar tiap kota, peta besar di tiap-tiap daerah. Oke, kita tidak mencampuri kebijakan politik di tingkat nasional, biar Pak Ahmad Yuryanto capek sendiri tiap hari ngumumin, tidak masalah. Tapi tiap-tiap wilayah lokal itu gubernur, kepala daerah itu buat kebijakan masing-masing sesuai dengan situasi. Jadi tadi peta yang dianjurkan Pak Mas Ivan, peta yang nyampe ke rumah itu bisa dibuat di situ sehingga pengawasan untuk isolasi itu tidak perlu dilakukan oleh pihak lain tapi oleh lingkungan. Partisipatori. Tiap lingkungan partisipasi lingkungan masing-masing mengawasin orang yang harus diisolasi, dipasok kebutuhannya tapi tidak dibatasi geraknya dan sampai tidak distigmatisasi. Tidak distigmatisasi. Ya Selasa itu sehingga orang terbuka kalau sudah tapi tetap pergerakan antar kotanya harus dibatasin. Karena kapasitas di tiap-tiap wilayah untuk melakukan isolasi itu terbatas. Rumah di desa sulit untuk isolasi keluarga, untuk isolasi orang yang pulang kampung. Sehingga banyak desa, ya tidak banyak, sebagian kecil desa itu punya fasilitas entah SD negerinya atau kantor kelurahan untuk isolasi atau apa gitu. Itu harus dibuat di tiap daerah. Tapi secara nasional, kalau tadi disinggung soal herd immunity itu pilihan terakhir kalau kapasitasnya terbatas, tidak membatasi gerak, yang terjadi adalah herd immunity. Biarkan yang sakit, nanti yang sembuh, yang 20%, yang mati 20% atau 10% lah. Menurut FKM UI, itu kalau dilakukan herd immunity di Indonesia yang bakal kena infeksi sekitar 2,5 juta orang. 2,5 juta orang bakal terinfeksi dan nanti yang mati ada 10%, jadi ada 2,5 juta orang bakal mati karena COVID. Itu kalau dilakukan herd immunity menurut dokter siapa itu yang FKM UI sering ngomong di TV itu loh, apa? Ya lupa saya namanya. Ya lupa namanya tapi beberapa kali muncul. Saya hafal wajahnya ya. Di TV One juga pernah muncul ya itu ya. Jadi yang dia muncul WA-nya pertama kali mempertanyakan kebijakan pemerintah itu tadi. Dia pertama kali kebijakan Kementerian Kesehatan ya. Jadi kalau herd immunity mau dilakukan, korbannya nanti adalah ada 2,5 juta manusia Indonesia yang bakal mati. Itu 10% dari 250.000 yang mati. Sorry, benar. 2,5 juta orang. 2,5. Ya. Dan itu melebihi kapasitas rumah sakit yang ada. Jadi akan terjadi apa ya? Kalau ini diteruskan analisisnya itu kan bisa berbahaya, itu bisa chaos itu. Iya. Ya. Baik, ini dari Dr. Suhartono menanyakan persiapan puskesmas untuk melayani persalinan ibu hamil yang OTG, PDP, dan ODP. Jadi mungkin APD ya Prof ya? APD sangat lengkap ya. Jadi APD dan banyak aktivitas kegiatan sosial yang sudah menyediakan itu juga membantu puskesmas untuk penyediaan APD untuk menolong persalinan yang positif ya. Berikutnya ini dari teman serumah ini Prof. Ya. Prof, bagaimana pendapatnya tentang pertama lawan COVID, perang COVID, dan sekarang bilang berdamai dengan COVID. Nah, saya pelankan suaranya. Ya, ini sangat membingungkan saya sebagai orang awam, Prof. Gimana pendapatnya? Itu berdamai itu artinya kita menyerah. Kita kalah. Sudah. Jadi senjatanya habis. Iya, kebijakan apapun yang habis. Mau ngambil kebijakan keras, ekonominya terdampak, sebenarnya bisa ekonomi terdampak asal pemerintah juga siap untuk menanggulangi dampak ekonomi ini dengan bantuan-bantuan sosial dan sebagainya yang lebih terarah. Tapi sekarang ya belum terlaksana semua ini. Ya, dan ini kesan itu beliau tadi. Di jalan-jalan kalau pas belanja ini mungkin ya. Ini masyarakat masih ramai ini, nggak ada apa-apa, artinya nggak ada pembatasan pergerakan. Jadi itu kesan ya. Berikutnya dari Bu Endang tadi yang mic-nya bermasalah. Perkenalkan saya murid Prof. Wah, alhamdulillah ketemu guru ini ya. Alhamdulillah yang ngajar saya waktu tingkat 3.
Saya temannya Susi Hermin jantung dan Sofyan Harahap anestesi. Oh, Ini Bu oke, Endang ya. Mariani ini di Brebes, Prof. Ya. Insya Allah dalam praktek dinasan saya aman karena saya memeriksa pasien yang terisolasi dan selama Ramadan ini praktek di rumah juga off karena fokus menyiapkan dan menemani mertua buka puasa. Tapi masalahnya pada pegawai yang selama COVID-19 sering pulang kampung. Oh, tadi sudah dijawab ya. Entah ke Solo atau Jakarta, bagaimana sikap kita. Jadi memang harus pembatasan. Para jamaah rahimakumullah bisa membaca tulisan Dahlan Iskan. Ini menarik sekali. Protokol di Shanghai itu orang masuk screen-nya sampai 7 jam, Prof. Jadi datang di bandara diperiksa. Kemudian sebelum sampai rumah hasilnya sudah datang. Jadi karena muter-muter 7 jam itu, jadi sampai rumah hasilnya sudah datang. Ini luar biasa. Jadi Cina sudah teknologinya sangat canggih dan menganggap infrastruktur ini kan masyarakat kita sekarang tergila-gila dengan infrastruktur. Di Indonesia masih hanya jalan, jembatan, gedung gitu. Ternyata PCR itu infrastruktur ya. Kita nggak sampai ke sana waktu itu ya. Nah, jadi untuk kampanye cukup jalan jembatan. Jadi nanti di masa depan Indonesia kampanyenya PCR-nya siap gitu ya. Nah, gini Mas, itu belajar dari masa lalu kan pernah ada sebelum ini wabah SARS yang sebelumnya MERS macam-macam itu tahun 2003. Membuat pemerintah lain di Asia Tenggara, ya khususnya Asia Timur dan Asia Tenggara itu siap dengan pengalaman itu bahwa yang namanya PCR itu sudah dijadikan fasilitas infrastruktur yang harus ada sehingga mereka menghadapi COVID ini lebih siap. Tidak karena infrastruktur. Istilahnya karena sudah ya. Pernah menghadapi, kita kan menghadapi masalah lupa selesai. Iya, mungkin terlalu banyak politiknya mungkin ya. Langkah yang bisa kita tempuh secara pribadi. Jadi sebelum saya dites positif ya, sejak rame masalah COVID itu, sejak di rumah sakit ada orang COVID yang dirawat walaupun saya tidak bersentuhan, itu saya sudah menerapkan setiap hari saya pulang dari rumah sakit sore hari itu, ya saya tidak menyentuh barang apapun di rumah, saya tidak menyentuh orang lain di rumah sebelum saya membersihkan seluruh tubuh saya sendiri. Dekontaminasi ya. Pulang rumah, itu sepatu saya tinggal di luar, saya masuk ke atas, ke depan kamar, pakaian tak lepas di luar, di depan kamar semuanya, dipisahkan sendiri. Saya dengan sarung atau dengan pakaian dalam masuk kamar mandi yang bersih, sabunan semuanya, selesai pakai ganti baju baru semuanya, baru bisa ngobrol sama keluarga dan pakai masker. Di rumah pun pakai masker ya? Ya kalau mau ngobrol sama orang, kalau sendirian enggak. Oh enggak ya? Iya. Itu sebelum saya dinyatakan positif loh, sebelum. Karena saya ke rumah sakit. Ke rumah sakit itu tadi, kalau saya risiko tertular, saya risiko kena ketularan orang, entah dari keluarganya pasien atau pasien yang tadi OTG tadi kan banyak ya. Tetapi saya sendiri karena nggak ada gejala, jangan-jangan saya sudah tertular. Jadi saya menjaga diri supaya jangan nularin orang lain. Itu saya lakukan, saya terapkan, sampai sekarang masih seperti itu. Kalau ke rumah sakit pun, pulang dari rumah sakit ya tadi. Kalau ada orang lain saya selalu pakai masker. Ya. Maaf, saya teruskan Prof ini karena waktunya. Ya. Assalamualaikum dari Bu Sinta Nugrahanti. Mohon izin bertanya Prof, bagi kami para tenaga kesehatan. Waduh, kok lari tadi? Bentar, ini lari tadi. Oh, karena ada yang masuk ini, sebentar. Bagi kami tenaga kesehatan, apakah yang menyebabkan penularan cukup tinggi pada nakes di rumah sakit? Bagaimana cara mengurangi risiko penularannya? Karena memang setelah diteliti justru penularan nakes di RS cukup tinggi. Masih Prof, silakan Prof. Ya, jadi kalau ada rumah sakit yang bilang nakesnya hebat-hebat, nggak ketularan, nggak sakit, itu karena nggak dites. Ya, kalau kita mau ngetes hampir semua rumah sakit yang di situ ada paparan pasien COVID, nakesnya ya di Bogor itu dilakukan dari sekian ratus orang RSUD Bogor, ternyata 50 lebih kena. Terus di Surabaya di mana lagi juga gitu, sama di Jogja UGM rumah sakit di Sarjito dilakukan tes baru tahu nakesnya banyak yang kena. Jadi dimanapun kita harus nganggap nakes itu kan risiko seperti dokter sama terpapar pasti karena
lingkungan rumah sakit itu lingkungan ya walaupun sudah dipisahkan antara kasus COVID dan non-COVID-nya, tetap saja kemungkinan kita bertemu perawat lain, bertemu dokter lain yang dokter itu kebetulan bersentuhan atau terpapar COVID. Karena tanpa gejala, 80% tanpa gejala. Jadi sebagai nakes juga sama dengan yang bagaimana menjaga diri kita yang anggap aja kita itu positif sudahan lah. Kalau nggak positif itu karena nggak dites saja. Kita harus menganggap bahwa semua yang bekerja di rumah sakit, yang di rumah sakit itu ada COVID, harus menganggap dirinya positif. Bagaimana caranya jangan nularin orang lain. Nah untuk jaga kesehatan sendiri ya tiap hari jaga kesehatannya, minum vitamin, kegiatan olahraga, ngaji, minta sama Allah semuanya. Tapi tetap menganggap diri kita positif supaya jangan menulari orang lain. Kalau kita ke rumah sakit, pisahkan selama sebulan 2 bulan ini, anak, orang tua, keluarga lain, pisah kamar. Kita di kamar sendiri. Itu penting sekali untuk semua nakes. Iya, iya. Walaupun tidak positif karena nggak dites gitu loh. Ya, tapi tetap jaga protokol untuk menyetop penularan ya. Menganggap diri kita positif lebih baik. Ya. Ya, baik. Boleh. Ini yang terakhir dari tambah? Dari mana nih? Oh nih? iya, silakan. Ya, terakhir itu saya coba dapat video Ustadz yang menjelaskan tadi yang kelanjutannya tadi. Ini hanya menakut-nakuti dan sebagainya. Kita itu kalau sudah masuk masjid itu sudah wudhu, sudah bersih, sudah sabunan itu sudah sehat itu. Sampai ada yang mengingatkan mau sholat berjamaah dengan berjarak 1,5 meter, 2 meter. Ngapain takut? Masih ada boleh bisa dibilang diksi yang menyesatkan apa gimana itu? Iya. Jadi gini Mas, kalau untuk dia sendiri dia mau takut itu enggak urusan sebenarnya. Kamu mau enggak takut pun boleh, tapi kamu enggak boleh menyebabkan orang lain jadi sakit. Kamu ngorban kalau kamu enggak takut dan nanti kamu sakit dan kamu termasuk 20% yang harus dirawat di rumah sakit misalnya, itu kamu sudah jadi beban dari dokter yang harus nanganin kamu. Ya, sadar diri berarti ya. Sadar diri ya. Enggak takut boleh. Enggak takut, tapi untuk pribadi jangan sampai orang lain itu ditulari oleh karena dia enggak takut, dia nanti membuat orang lain kena bebannya. Ya. Baik, itu mungkin session tersendiri akan lebih panjang nanti kita bisa membahas. Ya. Jadi jangan sampai disimpang siurkan dengan agama. Karena Umar bin Khattab itu kurang apa? Meninggalnya di masjid tuh, di tikam ya. Jadi artinya bahwa ada campur tangan Allah, tapi sunnatullah ini dalam penularan ya harus kita atasi. Jangan kemudian mengatakan masjid kan tempat suci, wudhu kan suci. Loh, enggak begitu. Jadi itu kluster jamaah tabligh, kluster dari itu banyak gereja, sekali positif jamaat gereja, kluster itu kan kejadian contoh semuanya. Ya, di Brebes saya mendapat info dari Dr. Suhartono itu 9 yang pulang dari Goa positif karena jamaah di sana mengadakan pertemuan besar di Goa. Ini terakhir saya baca, masih ada 2 dari Pak Setiawan Muhdianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin terkait dengan yang Prof sampaikan adanya banyak kepentingan. Apakah dengan gencarnya rapid test dan swab test akhir-akhir ini di stasiun, pasar, dan lain-lain sengaja dikondisikan agar puncak terjadi akhir Mei dan setelah itu kegiatan tes-tes dikurangi sehingga seolah terjadi penurunan dari peningkatan. Jadi grafiknya melandai. Dengan dasar ini bisa menjadi dasar untuk relaksasi. Mohon penjelasan Prof. Ini. Ya. Jadi yang namanya tes rapid yang di mana-mana dilakukan itu kan bukan PCR, tes rapid. Tes rapid tidak bisa jadi pegangan, itu hanya screening. Jadi angkanya itu di atas 30% false, salah. Kalau positif ya positif palsu itu di atas 30%, negatifnya negatif palsu juga bisa. Positif palsu itu artinya dia reaktif tes itunya positif, tapi penyebabnya bukan COVID. Ya disebabkan oleh flu yang lain, itu bisa. Itu rapid test, sifatnya gitu memang. Kalau negatifnya itu
sebenarnya dia itu positif tapi hasilnya di situ negatif karena tubuhnya seperti saya itu ya waktu kena selama mungkin 1, 2 atau kita nggak tahu kapan munculnya antibodi di tubuh saya. Jadi saat antibodi belum muncul tapi saya sudah terinfeksi, saya ini sudah bisa nularin orang. Jadi artinya bahwa rapid test itu ada jeleknya. Jeleknya apa? Orang-orang yang hasilnya negatif dan akhirnya boleh naik pesawat, boleh naik kereta api, semuanya itu kalau dia ternyata negatifnya palsu dan itu di atas 30%, dia membawa kuman itu dan dia bisa menulari orang. Iya, ya. Itu kejelekan dari rapid test. Lah, kalau yang dibuat pengumuman di Jakarta itu bukan hasil rapid test. Setahu saya yang dibuat PCR. pengumumannya Pak Yuryanto itu tes PCR semuanya. Ya, tapi ya memang tidak semua diumumin. Jadi kayak ada keran, ini ada bak penampung, terus di Jakarta tempatnya Pak Yuryanto itu, bak penampung itu menampung semua masukan hasil positif dari seluruh Indonesia, seluruh rumah sakit, dimasukkan ke bak itu ada kerannya. Keran ini dibuka sama Pak Yuryanto, sama pemerintah, sama gugus tugas tuh, keran ini dibukanya nggak maksimal. Jadi tetesannya itu terukur, hari ini berapa yang ditetesin semuanya. Untuk apa? Supaya ada gambaran kurvanya jadi landai. Oh, ini berarti sinkron Gitu. dengan analisis Mas Setiawan ini, Pak Setiawan ya. Ya, mudah-mudahan jadi kita nanti kerannya nggak selamat ya. dibuka, itu Walaupun jadi karena apa? Karena ada kepentingan tadi, Iya. dari sisi ekonomi, dari Kadin, dari ini mendesak supaya segera dimulai kegiatan ekonomi dan relaksasi sebagainya. itu ya. Iya. Baik, Prof. Terakhir ini senior kita ini. Nah, beliau dikenal dengan singkatan Dr. RBM dari Surakarta. Angkatannya Mas Soleh Kosim dan lain-lain. Alhamdulillah ya. Waktu saya koskap IKA ada nekropsi untuk pasien meninggal. Apakah ada manfaat untuk korban COVID-19 karena sampai sekarang patofisiologi yang ada sekarang masih simpang siur, Prof? Ya, sekarang untuk apa gitu loh, ya. Kalau itu untuk kepentingan penelitian, riset dari yang meninggal, di nekropsi, nanti kumannya mau di mana saja ditemukan, untuk penelitian boleh, tapi kalau sekedar ya bukan untuk sebagai bagian dari suatu riset, itu tidak ada gunanya. Saya rasa gitu. Tapi kalau kepentingan riset, kan ini barang baru, ya, dilakukan satu penelitian untuk ada enggak ternyata kumannya ketemu di air maninya, ketemu di ginjalnya, ketemu di mana, sehingga nanti akan berubah bahwa ternyata kalau kita bisa buktikan itu, ya, lebih dari 50% pasien COVID ditemukan, pasien yang mati karena COVID ditemukan, itu betul-betul jadi bagian dari itu, upaya itu jadi harus tertata kalau memang mau buat riset. Saya rasa itu karena ini baru, ya, mau dilakukan bukan untuk mencegah penyebaran, bukan, tapi untuk dengan pengetahuan baru itu nanti untuk terapi orang-orang yang sakit COVID. Ya, bagus itu. Nanti merubah cara penularan ya. Baik, Prof, ini sudah cukup waktunya, artinya rekor melebihi dari sebelum pengajian ini. Terima kasih atas waktu dan ilmunya. Jazakumullah khairan. Tapi jamaah mohon tunggu sebentar. Ada satu pesan dari Bapak Budiman, Pak Dr. Budiman dari Palembang. Kalau merekam ini, tolong untuk bagian beliau tidak diumumkan ya. Ini berarti sudah ada kesepakatan inform consent, berarti beliau tidak mau untuk diumumkan. Artinya karena saya umumkan ini website ini bebas, artinya pertemuan ini bebas boleh direkam. Tapi karena ada permintaan dari yang bersangkutan, yang merekam nanti harus memotong menghapus bagian dari Pak Dr. Budiman dari Palembang ini, kalau mau diupload di YouTube atau di mana. Ya, termasuk admin dari website yang kita miliki ya. Karena kita untuk informasi Prof, kita punya website yang nanti mengupload ilmu-ilmu yang kita terima di sini. Oke.
Terakhir, mari Ya. kita lanjutkan dengan berdoa. Yang pertama untuk Bapak Dr. Budiman, ya, Semoga cepat sembuh. semoga cepat sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, sembuhkanlah Bapak Dr. Budiman dan keluarganya serta jamaah lain yang mungkin mengalami sakit. Tolonglah, Amin. Angkatlah semua penyakitnya, Amin. sehatkanlah kembali dan bisa bermanfaat sebagaimana semula. Amin. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami ini, disertai seluruh jamaah yang bersama-sama join pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Terakhir, silakan para jamaah membaca Ummul Kitab. Di 2 titik itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan waladhdallin, itu bisa berdoa secara sir di dalam hatinya masing-masing sesuai kepentingannya. Tapi mohon ditambahkan tadi doa untuk Dr. Budiman dan untuk jamaah. Mudah-mudahan majelis ini berkembang, manfaatnya bagi masyarakat sekitarnya dan umat Islam seluas-luasnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih pada Prof. Zainal Mustaqim yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmunya. Mari kita akhiri. Oh ya, dari kami kalau ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.